di NTT sendiri ya, untuk jadi seorang pro player tuh, nama pro player tuh itu asing sekali didengar ya. Apalagi di telinga orang-orang tua ya. Orang tua pasti lihat kau duduk main game terus sepanjang hari juga pasti orang tua komentarnya soal enak pong. Betul. Iya toh. Kalau kakak sendiri, kakak punya orang tua waktu pertama kali kakak mulai serius di dunia PUBG ini, tanggapan orang tua gimana? Awal-awal sonde setuju. Karena kemana tuh? dia sering begadang toh. Kemana kakak pun cara yakinkan orang tua bahwa ini profesi ini, jadi pro player itu menjanjikan di era sekarang. Beson make. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas, jangrem. Gas, jangrem. Luar biasa sekali hari ini. Lagi-lagi Pasiar Oto kedatangan tamu seorang cewek cantik. Memang anak Kupang no cantik-cantik. Jadi jangan heran kalau tamu-tamu di Pasiar Oto itu cantik-cantik. Oke, hari ini kita ditemani oleh kakak Vepar. Hai. Luar biasa sekali. Buat bapak mama saudara ada orang yang belum tahu, mungkin belum tahu tapi lihat sebanyak yang tahu lah Kak Vepar ini siapa ya. Mungkin yang main game saya tahu. Oh, gamers di Kota Kupang pasti tahu. Kalau bapak mama udah mungkin agak kurang begitu tahu ya kakak. Kak Vepar ini adalah seorang pro player PUBG Mobile ya kakak. Ya, PUBG Mobile yang sekarang tergabung di Alter Ego. Betul, Alter Ego Esport. Luar biasa sekali. Buat bapak mama doa yang sana tahu pro player itu apa, nanti kau akan tanya panjang lebar dengan Kak Vepar. Dan ternyata setelah cerita tadi dengan Kak Vepar, anak Kupang itu bukan Kak Vepar sendiri, ada banyak anak Kupang yang jadi pro player di luar sana ternyata ya, banyak. Kira-kira ada berapa banyak kan? Ada BMKon 3 berapa orang laki-laki ya? Pedro, maybe Anthem, Just Space, 4 orang kalau nggak salah, mungkin lebih, cuman lupa mungkin. Terus dulu pernah ada BMKon satu tim di komunitas dulu di Kupang namanya Kadira, cuman sekarang dia su balik Kupang, lanjut dari pro player. Lanjut ya. Capek mungkin berapa? Oh. Udah lanjut real life mungkin. Oh, asik. Oke. Ketemu lagi kakak. Kak Vepar. Vepar ini nama asli kah atau apa? Vepar itu singkatan dari web nama asli. Jadi web nama asli Femiliana Paron. Jadi disingkat jadi Vepar. Femiliana Paron. Paron. Orang mana sih? Kalau boleh tahu. Bapak orang Adonara, beb mama orang Sabu. Ini perpaduan antara Adonara dan Sabu, dua pulau kecil yang menghasilkan seorang pro player tingkat nasional nih, luar biasa sekali. Seperti Adonara? Dulu, pas masih SD. Sabu? Kalau Sabu? Kalau Sabu belum pernah pisah sama sekali. Luar biasa sekali. Selama ini beta pikir kakak di Jakarta. Ya, 1 tahun lebih di Jakarta, cuma sekarang lagi balik Kupang. Balik Kupang, libur kah? Lanjut studi. Real life lagi ya. Tapi masih aktif jadi. Masih aktif ya? Belum capek? Belum. Masih pengen juara. Masih kepingin fight terus ya. Ini cewek-cewek fighter ternyata nih. Sekarang sibuk apa nih selain pro player dan lain-lain? Paling sibuk kuliah sama latihan jadi latihan PUBG. Latihan terus ya. Kakak pro player tuh latihan tiap hari kecuali Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu biasanya turnamen. Kalau Sunday libur Sabtu Minggu.
Jadi tiap hari itu kakak kerja main game. Harus, itu wajib ya. Wajib. Kalau son main nanti tangan kaku. Tuh, kau main satu game saja, kadang-kadang kau mata nih kadang-kadang air tuh orang bilang tuh setengah mati. Kakak mata aman? Aman, masih normal. Masih aman. Cuman kayak kadang kalau kita tondok terus lihat atsbin kayak agak rabun sedikit, bisa entah itu kayak rabun atau pusing-pusing atau terlalu lama tondok mungkin. Kalau terlalu lama main game malah lebih mengantuk. Hah? Nah, kemana kalau kakak ada turnamen begitu? Minum kopi. Tiba-tiba minum kopi. Astaga. Bisa main game ngantuk nih, orang main game tuh kayak isi waktu untuk seru-seruan, ini main game ngantuk atau apa saking lamanya main game kah apa kah? Kalau sekarang susah terlalu lama main game, susah kayak dulu ya. Kalau dulu tuh sampai begadang, sampai pagi, sampai siang, kembali siang. Cuman sekarang tuh capek, sekarang susah begitu, susah begitunya. Cuman sekarang tuh kayak main game pas latihan jam 8, kalau waktu kupang jam 8 sampai jam 11 begitu. Lumayan lama juga ya. Jadi Bapak Mama saudara nonton, Kak Fepar ini bukan hanya sekedar pro player, tapi kemarin sempat juara turnamen apa lah? Ada turnamen GPSL, jadi Garuda Pro Series. Ada beberapa turnamen yang juara 2 juga, dan turnamen saya juga sempat ikut SEA juga. Ya, turnamen SEA itu juara 2 kali. Itu membawa nama Indonesia. Ini NTT Pak. Sonde kosong. Oke. Sonde kosong orang bilang. Ya donara Pak. Kakak, bisa cerita sedikit kok perjalanannya kakak main game sampai akhirnya bisa gabung di Alter Ego. Karena kau tahu kan Alter Ego kan salah satu tim e-sport yang cukup punya nama dan cukup besar di Indonesia ya, kakak. Jadi awal-awal tuh beta main dari komunitas Kupang. Kupang pelan-pelan, terus beta sering main dengan orang luar, terus dilirik, diajak ke tim e-sport dulu namanya Nara. Nah kebetulan dong cari 2 player cowok untuk main yang beta nih BEM kawan untuk di salah satu turnamen. Nah kebetulan ajak si BEM kawan yang jadi pro player juga, si Audrey sama Antem. Bajak dong 2, kebetulan tuh dong ada ikut qualifier buat turnamen PMPL yang turnamen pertama season 1 PMPL official tuh yang offline waktu itu. Jadi dong kebetulan lolos, jadi diakuisisi lah dong timnya Audrey dong nih diakuisisi masuk ke tim Nara. Terus karena satu player dari Audrey dong tuh ikut UN toh. Jadi minta beta untuk ganti ini siapa sih namanya Frost waktu itu. Jadi be ganti dia, terus be ke Jakarta. Mulai dari situ kontraknya cuma sebulan, abis itu be pindah tim, diajak sama ada waktu itu namanya Devildas kalau kalian tahu. Abis itu setahun waktu itu di tim Aerowolf, timnya bubar, abis itu be diajak ke Alter Ego. Aerowolf bubar ya? Bubar. Terus diajak siapa nih ke Alter Ego nih sekarang? Milo, Bepung tim. Teman. Itu dulu sering main bareng juga, kok makanya diajak atau kenal di mana kan? Son pernah main, sebelum Son pernah main, cuman karena dong dengar infonya Aerowolf bubar, jadi dong pertama minta beta di Devilas, cuman Devilas kan pindah ke BTR, jadi dong minta beta. Kebetulan dong butuh satu atau 2 player waktu itu. Jadi kakak langsung ambil waktu itu atau soalnya ada pertimbangan apa apa? Sebelumnya ada tawaran dari tim lain, cuman kayak kurang ini toh, jadi serak begitu ya, kakak maunya di Alter Ego sekarang. Kakak itu kakak cerita tadi itu singkatnya ya, singkatnya sampai kakak bisa gabung di Alter Ego. Terus sejak kapan sih kakak mulai main PUBG? Main PUBG dari 2018 season 1, cuman season 1 tuh main satu game saja karena sebelumnya satu match saja, karena sebelumnya tuh main Mobile Legend game sebelumnya, game sebelah. Terus berasa PUBG kayak beson jago-jago tuh, walaupun memang main cuma satu game. baru main satu game apa memang? Insecure memang. Oke, terus kakak. Terus beta hapus itu PUBG. Hapus. Terus waktu itu kan pas magang gabut-gabut.
Dia mau kawan dong 3 orang main PUBG kan. PUBG kan total player itu kan 4 orang. Nah dong tuh main 3 orang. Nah dong kurang 1 dong ajak be download. Dia main sampai sekarang. Download lagi waktu itu season 2. Dia main sampai sekarang kayak tagihan toh. Tagihan bisa main tuh yang dia bilang sampai begadang sampai jam 12 siang, dari malam sampai jam 12 siang. Hah? Dari malam? Yes. Sonde tidur. Saking ketagihannya waktu itu. Terus dia main. Dia lanjut sampai sekarang. Bukan 3 orang tuh berhenti. Kakak yang tadinya don 3 yang ajak tuh, justru don 3 yang kebalikan lah berhenti. Iya. Astaga, kakak yang nagih jadi terus sudah. Betul. Terus kenapa PUBG kakak? Tadinya kakak studi ML. Kenapa kakak mau serius di PUBG? Mungkin karena banyak kawan. Kalau Mobile Legend beta kurang mengerti di item orang tahu. Jadi kayak baru bepung kawan di Kupang yang main Mobile Legend sedikit. Jadi bepung kawan yang PUBG itu lebih banyak. Jadi mungkin karena itu sih. Karena banyak kawan. Jadi seru loh. Teman ya. Oke. Itu kakak pertama kali ya kakak main PUBG itu. Pernah terpikir soalnya saat kakak akan jadi seperti sekarang, jadi pro player? Pernah sih. Soalnya main PUBG cuman kayak seru-seruan. Ikut turnamen ikut, cuman kayak untuk seru-seruan begitu. Pernah terpikirkan sampai di titik ini pernah. Kakak jadi seorang pro player nih kan pasti jago, harus jago, itu wajib toh kakak. Kapan ada satu titik yang orang kayak bilang, lu nih jago, lu nih pantas untuk ada di tim-tim nasional gitu. Atau kakak rasa biasa sama mengalir kayak besok rasa diri jago, makanya yang penting kita latihan begitu mengalir sana ada yang kayak jago nih beta pantas masuk ke tim pernah ya. Jadi kakak rasa tuh kayak pertama kali main PUBG sampai sekarang tuh kakak memang begitu dia punya main memang begitu cuman pasti ya selalu kayak memang ada lihat peningkatan kayak misalnya kotong rasa kayak kotong salah di ini next berikut kotong perbaiki begitu. Apalagi sekarang kan di tim-tim e-sport itu kan pasti ada coach ya, ada pelatihnya masing-masing. Terus bepung coach dari Aerowolf juga waktu itu. Ditarik juga ke situ. Iya, waktu itu kan alter ego dia masuk pertama dari Aerowolf beta. Terus waktu itu kan semua tim divisi Aerowolf kan bubar. Jadi Aerowolf tarik tim player yang laki-laki dong semua. Nah, terus ada yang keluar dari tim laki-laki itu, kotong minta jadi kotong coach begitu. Gituan sampai sekarang dia bisa bawa kotong. Jadi coach itu pasti ex-player ataukah player aktif yang jadi coach pasti itu ya? Atau ada juga yang kalau menurut beta kalau menurut ketemu tim saya itu dong dia ex-player. Kotong lihat dari pengalaman dari karena kenapa kotong pilih dia tuh karena dia cara penyampaian juga enak. Tapi kalau yang bela dari tim-tim lain tuh soalnya semua mantan pro player. Ya, ada juga yang bukan. Biasanya kebanyakan tuh dong ambil dari pokoknya main PUBG PC. Kebanyakan ambil dari PUBG PC. Player ada ya PUBG PC? Ya ada. Tahu. Kakak, di NTT sendiri ya, untuk jadi seorang pro player tuh, nama pro player tuh itu asing sekali didengar ya. Apalagi di telinga orang-orang tua ya. Orang tua pasti lihat kotong duduk main game terus sepanjang hari juga pasti orang tua komentarnya soalnya enak pong. Betul. Iya toh. Kalau kakak sendiri, kakak punya orang tua waktu pertama kali kakak mulai serius di dunia PUBG ini, tanggapan orang tua kemana? Awal-awal sonde setuju. Karena dia sering begadang toh gara-gara itu. Terus sering berjalannya waktu kayak sering ikut turnamen, sering juara, kayak dong lihat kayak mungkin bisa menghasilkan begitu. Terus awal-awal memang di Jakarta untuk main jualnya sedang setuju, cuman beta dengan jurus apa jurus tuh? tipu 2 minggu padahal 1 bulan. jangan ditiru. Itu jadi kakak tahu ini turnamen ini sebenarnya berapa bulan tapi kakak bilang 2 minggu supaya dapat izin. Betul.
Astaga. Karena waktu itu masih kuliah juga kan, kuliah offline toh. Habis itu turnamen berjalan 2 minggu baru di online kan kuliahnya. Nah terus beta po orang tua awalnya sudah kasih izin, terus mulai kasih izin tuh karena bes mulai main di yang turnamen PMPL waktu itu. Mulai masuk TV kok. Ada Ya, TV sana? YouTube TV tidak. Mulai main di turnamen profesional, jadi mulai kasih izin. Mulai kasih izin ya. Dukung, mulai dukung 100%. Soalnya ini bawa nama apa ya, nih? Ya. Lalu orang tua beli kasih kayak alat-alat yang untuk bantu main game. Padahal bisa butuh. Maksudnya kan apa tuh alat? untuk yang pegang, yang taruh di HP itu kan. Oh iya terus betul. Stick tambahan begitu. Dia orang tua beli, padahal bilang usah perlu bangun PS. Itu bentuk dukungan ya. Iya. Luar biasa kan. Terus yang waktu kakak ketahuan tipu tuh, orang tua bilang apa? Tipu yang marah tadi. sih, cuman sonde marah yang bukan begitu, cuman kasih tahu habis itu bilang ya nanti be pulang online, kuliah online aman gitu. Kemana kakak pun cara yakinkan orang tua bahwa ini profesi ini, jadi pro player itu menjanjikan di era sekarang? Beson meyakinkan sih. Sonde omong juga di orang tua. Sonde orang tua sering nonton beta turnamen, kayak lihat. Sering jadi highlight juga atau beberapa kali jadi MVP, kill terus, juga banyak. Iya betul. Karena mungkin menghasilkan juga, jadi orang tua juga ya udah silakan begitu. Silakan. Sampai sekarang sudah silakan. Iya, tapi kuliah harus lanjut. Kuliah tetap lanjut. Omong kuliah itu kakak kuliah di mana sih? Kuliah di Ilmu Komunikasi Undana. Oh, anak Undana. Ya. Fisip toh? Komunikasi toh. Omong pro player nih kakak bilang tadi menghasilkan ya. Iya. Menghasilkan. Orang bilang yang dannya beta pribadi tahu tuh, orang-orang di luar sana tahu itu pro player ini gajinya besar, duitnya banyak. Itu benar kok. Sebenarnya besar tuh karena ada tambahan dari live streaming, terus endorse dan lain-lain. Cuman kalau untuk gaji dari tim per bulan tuh, itu digaji per bulan kan? Per bulan sesuai kontrak itu. Kalau ladies ya, ladies itu masih ya UMR Jakarta lah. Oh, iya? Ladies, kalau cowok santau, kalau cowok santau. Soalnya kayak yang kau dengar di luar tuh yang gajinya pokoknya ngeri-ngeri lah, ratusan dan lain sebagainya. Itu benar kok kakak? Itu ditambah sama live streaming kan, jadi gajinya ya lumayan lah. Live streaming ini berarti kakak juga punya live streaming, punya YouTube? Punya YouTube cuman khusus game. Beta lihat juga kakak juga suka nyanyi tuh di situ. Betul. Sebentar beta mau minta kakak nyanyi di situ. Ternyata penyanyi juga. Ya dulu sering lomba nyanyi. Cita-citanya apa sih? Penyanyi atau? Aduh, cita-citanya apa ya? Cita-cita jadi orang sukses lah. Apapun itu yang penting sukses. Yang penting sukses ya, yang penting menghasilkan ya. Yang penting menghasilkan. Tapi jadinya pro player nih. Aduh. Terus nyanyi? Saya lanjut. Nyanyi kalau misalnya Beba nanti jadi pro player mungkin lanjut nyanyi mungkin. Oh, jadi seorang vapor nanti kalau berhenti atau pensiun dari pro player mau jadi ya penyanyi. mungkin. Memang kakak suara bagus sih beta nonton. Nanti yang belum dengar nonton saja di YouTube-nya vapor apa di situ Femiliana Paron ya, yang sudah tidak aktif lagi ya, itu. Teman-teman lihat. Terus kakak yang bilang tadi dapat dari streaming. Terus kakak streaming di mana? Streaming dulu sempat live streaming di platform Nimo TV, cuman tutup itu platform. Nimo TV tutup? Ya, tutup per bulan bulan April kalau tidak salah. Jadi mulai dari situ sudah live streaming, cuman belakangan terakhir tuh sempat live streaming di TikTok sama di YouTube. Cuman itu Senin Kamis sih. Cuma Senin Kamis. Live streaming di TikTok hari. Bisa ya game. Bisa. Oh, settingannya kakak dong lebih paham lah ya pasti. Itu dari live streaming sendiri ya, kalau boleh tahu dapat berapa sih sebulan? Paling besar 2 digit paling besar. Oh, berarti bisa 2 kali lipat bahkan berkali-kali lipat dari gaji ya, bahkan. Bisa. Itu tergantung ada di target begitu yang ketemu harus capai begitu. Tergantung viewer juga, tergantung komen, terus share dan lain-lain itu
bisa dapat besar. Ngeri juga. Terus endorsement? Kalau endorsement itu biasanya dari alter ego yang kasih. Misalnya ada manajemen alter ego tuh, talent manajemen. Itu alter ego yang kasih atau kau yang di DM sendiri. Itu paling besar ya yang pernah dapat tuh ya UMR Jakarta juga. Oh iya. Jadi tiap bulan tuh 2 digit solar Sone Juicy. Sone tetap. Sone tetap ya. Tapi adalah untuk seorang anak muda ini cukup lah ya kakak. Ya puji Tuhan. Luar biasa sekali. Oke kakak, ini beta mau tanya kakak punya tips nih buat teman-teman mungkin yang kepengen juga jadi pro player seperti kakak. Apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk bisa jadi pro player? Yang pertama pasti skill. Oke. Skill terus tim pasti sangat membantu buat kotong. Kalau misalnya kotong main ganti-ganti tim, kotong sonakan bisa apa ya, berkembang son bisa baku tahu lah di ya sini. Betul. Son bisa evaluasi kotong salah-salahnya di mana. Terus kalau suniat harus dibarengin dengan usaha dan pasti doa dengan dukungan orang tua ya. Biar pakai tipu-tipu awalnya sama masalah. Tapi jangan tipu. Jangan ditiru. Tapi sekarang orang tua justru mulai tahu, tapi masih banyak juga sih yang kau lihat di mana main game, main apa ya. Betul. Tapi sekarang karena pemerintah dukung e-sport juga kan. Iya, kan jadi salah satu cabang olahraga juga toh. Betul. Kemarin kakak ikut Porprov. Soalnya bola ya. Besok tahu sih, besok tahu informasi waktu itu. Oh. Rasanya biar kakak dong di lain lah, Porprov biar kasih orang di sini toh. Kalau sampai sekarang ya anak Kupang yang masih aktif di sana ada berapa orang sih? Kira-kira yang masih aktif ya? Setahu beta dengan ada satu dari tim 69 Just Space namanya. Laki-laki Cowok. Kalau si Audrey sama Maybe besok tahu dong masih aktif atau Sone. Maybe ini yang di BTR. Ya, bukan ini bukan. Di Geek Fam. Oh, di Geek Fam. Oh, itu laki-laki juga? Laki-laki, semua laki-laki. Iya sih, pernah dengar cuy namanya. Kayaknya Susonde. Itu yang main dari Kota Kupang. Oh, kemarin ya. Oh. Pedro dan Audrey. Pedro dan Audi, sorry. Audi dan Maybe. Oke. Kalau kakak sendiri, kapan kakak mulai rasa mantapkan diri lah untuk biar bisa jadi pro player? Ya pas main PMPL season 1. PMPL itu kan turnamen tertinggi di Indonesia ya. Betul. PMPL ID waktu itu. Mulai dari itu ya kakak mulai mantapkan diri baru beta jadi apa karena sebenarnya ada jalan nih. Kalau sia-sia kan kau tuh tahu kapan lah tau mau lanjut jadi pro player. Betul deh. Jadi ada kesempatan kakak. Ya. Sikat. Kebetulan hobi juga kan, hobi yang menghasilkan. Ini salah satu hobi yang menghasilkan betul. Selain bola dan lain-lain ini juga kan e-sport juga sudah jadi di PON bahkan ya, sudah mulai dilombakan. Pernah kesana? Ikut PON bela PON NTT? Son pernah. Oh, Son pernah. PON ladies kayaknya Son ada deh. Oh iya ya. Yang ada cuman cowok saja. Betul. Oke. Next beta mau tahu kakak punya enak dan tidak enaknya jadi seorang pro player. Kalau enak ya karena hobi jadi hobi yang dibayar. Yang dibayar jadi enjoy. Siap. Kalau soal enak mungkin kurang waktu dengan keluarga satu, terus kurang kuliah jadi terus apa lagi ya, kurang waktu dengan teman-teman juga, tapi kayaknya kebanyakan enak deh soalnya enjoy
Iya ya. Iya. Soalnya teman in game banyak ya Kak. Iya, betul. Mungkin sama ini. Kalau yang enak mungkin kayak pas saat kalah begitu. Kalau misalnya kan Kotong sering sering dibandingkan dengan tim sebelah toh. Jadi evaluasi ya. Dibandingkan sama tim sebelah tuh. Jadi tim sebelah kalau misalnya kasih kalah Kotong dihujat begitu. Di sana enak itu. Itu dihujat oleh fansnya tim sebelah gitu. Panas juga ya ini persaingan di dunia ya, PUBG panas. Ini. Cuman Kotong tetap bakalan di real life, Kotong tetap bakalan. Kalau di in game tuh baru Kotong ya bakal hantam. Yang paling parah, dihujat paling parah tuh apa sih? Dihujat sebenarnya kalau dibilang parah besok tahu dengar. Cuman waktu itu karena Kotong waktu itu lagi turu-turunya, pokoknya lagi down, lagi hancur-hancurnya. Terus saat itu dihujat, jadi Kotong kayak kena mental saat itu. Waktu itu turnamen PMVB waktu itu. Itu hancurnya. Itu karena marah ke saudara coach atau evaluasi Kotong kayak ngomong apa yang salah di sini, Kotong kayak ya berembuk lah. Perbaiki lagi. Terus saling kasih kuat, terus sudah aman lah dari situ Kotong kayak sudah reset, minggu depannya lagi Kotong fight lagi turu lagi walaupun juara 2 tapi yang penting yang Kotong pun tim yang di waktu itu Depong fans sujat Kotong di bawah Kotong jadi sampai aman ya. Oke, Kakak terakhir nih, besok mau ganggu pro player, nggak waktu terlalu banyak karena kayaknya pula ini harus apa lagi nih, in game lagi nih. Terakhir Kakak, ada yang Kakak mau sampaikan buat orang tua atau pemerintah atau teman-teman yang mungkin kepingin jadi pro player seperti Kakak? Dari teman-teman yang mau jadi pro player salah. Kalau Bosong pengen jadi pro player game apapun itu, Bosong harus sering latihan, harus sering evaluasi kurangnya di mana, terus harus tadi Be bilang harus usaha, doa, niat, terus minta dukungan orang tua. Kalau untuk orang tua, e-sport mulai berkembang, mulai jadi salah satu cabang olahraga di Indonesia lah. Itu bukan sekedar hanya kayak main game, kasih habis waktu, itu bisa menghasilkan, bisa membanggakan daerah bahkan negara ya. Nah, player-player pun juga sekarang sudah bisa disebut atlet, bukan kayak iya betul. Sekarang sudah bisa disebut atlet. Jadi sama saja dengan atlet sepak bola dong, atlet sepak bola, atlet yang lain sama saja. Jadi kalau bisa jangan membatasi dalam arti waktu untuk pendidikan sampai apa. Tapi kalau misalnya kayak batasi boleh main game cuma main game itu ya dipikir-pikir lagi lah. Itu kan sudah menjadi salah satu cabang olahraga kan. Nah, terus untuk pemerintah terima kasih banyak sudah memasukkan e-sport di cabang olahraga. Semoga e-sport lebih berkembang, semoga bisa internasional, semoga ladies khususnya ladies ya. Ada prof ladies mungkin. Iya, betul. Olahraga ladies. Terus turnamen SEA Games yang mereka pengen tuh SEA Games ladies semoga ada. SEA Games ya. SEA Games sekarang belum ada, yang ada cuma cowok. Yang ada cuma cowok waktu itu. Cowok waktu itu bawa emas sih. Iya betul. Siap. Semoga ada ladiesnya. Amin. Oke. Terakhir sebelum kau tutup ya Kakak. Sampai kapan Kakak mau jadi pro player? Sudah ada planning kah? Sampai besok bisa bermain lah. Sampai jenuh. Sampai rasa sudah banyak yang lebih bagus dan lebih pantas ganti Kakak. Atau kalau misalnya ada yang lebih bagus, berasa kayak harus lebih bagus dari orang terus. Itu tidak menyurutkan dia punya niat juga ternyata. Kecuali beta surasa kayak besok capek, beta surasa kayak besok bisa bermain baru mungkin berhenti. Luar biasa. Oke.
Terima kasih banyak kakak Makasih, Kak. sudah mau diundang di Pasir Oto, suatu kebanggaan. Pasir Oto ini pro player pertama yang hadir di Pasir Oto. Terima kasih banyak sudah mau sharing di Pasir Oto kakak. Di tengah kesibukannya yang sangat padat ini mau sharing di sini. Kayaknya kakak punya podcast pertama atau ngobrol-ngobrol pertama di NDT Iya, di betul. NDT. Belum ada panggilan kah dari lain-lain kah? Kemarin sempat ada yang ajak, cuman waktu itu bertabrakan sama jadwal kuliah, jadi mungkin belum ada omongan lagi. Oh, berarti beta yang beruntung akhirnya. Berarti ini eksklusif nih karena Iya. pertama di Pasir Oto. Oke, kakak sukses terus Amin. ke depan. Makasih, Kak. Dalam karir biar alter ego juga semakin jaya ke depan. Amin, amin, amin. Asik. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian ketemu punya Pasir Oto ini hari. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama, saudara semua kurang baik ya kakak. Atau jadikan itu pelajaran supaya tidak terjadi di kehidupan Bapak Mama, saudara semua. Maaf kalau ada salah-salah kata. Betul kakak, beta juga mohon maaf kakak kalau ada salah Ya, kata, tidak ada maksud apa-apa. Murni beta kepingin tahu kehidupan pro player itu seperti apa sih. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Mama saudara semua, sekian ketemu punya video ini hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Dadah, gas yang rem. Gas yang rem, asik.